Persiapan pengiriman bahan infeksius kategori A. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai penilaian risiko, seperti disposable gown atau jas lab sekali pakai, sarung tangan 2 lapis, masker, dan pelindung mata atau goggles atau face shield. Siapkan alat dan bahan untuk pengemasan bahan infeksius sesuai dengan kategori A, berdasarkan prinsip pengemasan 3 lapis, suhu pengiriman, serta moda transportasi yang digunakan. Siapkan bahan infeksius dalam wadah primer yang tepat. Lakukan pengemasan sesuai standar International Packing Instruction P620 yang mencakup. Perhatikan batas volume maksimum per paket berdasarkan moda transportasi. Pengemasan 3 lapis yang tahan tekanan, suhu ekstrim, dan segel rapat. Bahan infeksius harus dikemas dalam wadah primer dan sekunder yang kedap udara dan tahan bocor. Wadah primer dan sekunder harus tahan tekanan minimal 95 kPa dengan temperatur min 40 sampai dengan 55 derajat Celcius. Jika pengiriman yang digunakan membutuhkan suhu di luar temperatur tersebut, maka wadah primer harus menggunakan bahan kaca atau logam atau plastik yang disegel dengan rapat. Lakukan langkah pengemasan 3 lapis. Bungkus wadah primer dengan adsorbent yang mampu menyerap cairan. Lapisi dengan bantalan atau cushioning, contoh bubble wrap. Masukkan wadah primer ke dalam wadah sekunder yang sesuai dengan ukuran. Tutup wadah sekunder dengan rapat. Lakukan desinfeksi wadah sekunder menggunakan cairan alkohol 70%. Tempelkan rincian bahan infeksius atau itemized list of content. Lepaskan sarung tangan lapis terluar. Masukkan ke dalam wadah tersier. Adapun dokumen pendukung transportasi dan pengiriman harus mencakup dokumen informasi lengkap tentang bahan infeksius yang dikirim, meliputi surat pengantar permohonan pemeriksaan laboratorium, formulir penyelidikan epidemiologi jika ada, surat pernyataan pengiriman bahan biologis diserahkan ke ekspedisi, dokumen manifest, resi maupun surat tanda terima barang, dokumen deklarasi bahan infeksius, Shippers Declaration for Dangerous Goods, dokumen surat muatan udara atau Air Well Bill, AWB jika pengiriman melalui udara. Masukkan dokumen berikut ini ke dalam plastik klip tahan air. Kemudian letakkan di antara wadah tersier dan kemasan terluar. Tutup rapat kemasan dan amankan dengan seal. Untuk menjaga stabilitas spesimen atau sampel yang memerlukan rantai dingin, dapat menggunakan bahan pendingin seperti ice pack gel atau dry ice di antara wadah sekunder dan tersier. Jika diperlukan, dapat menggunakan wadah keempat. Sedangkan dokumen berikut ini diletakkan di bagian luar kemasan tersier. Dokumen ini akan digunakan oleh pengirim untuk berkoordinasi dengan pihak ekspedisi untuk pengisiannya. Penandaan dan pelabelan, marking and labeling. Pastikan tanda berikut terdapat pada kemasan tersier atau terluar. Nama, nomor kontak, dan alamat pengirim. Nama, nomor kontak, dan alamat penerima. Nomor UN dan proper shipping name. Nomor UN dan proper shipping name kategori A adalah UN 2814 untuk bahan infeksius yang mengancam manusia atau manusia dan hewan, UN 2900 untuk bahan infeksius yang mengancam hewan saja, UN 1845. Nomor UN ini ditambahkan jika bahan infeksius yang dikirim menggunakan es kering atau dry ice sebagai bahan pendingin. Memastikan kemasan tersier menggunakan kode spesifikasi kemasan khusus kategori A. Pastikan label berikut terdapat pada kemasan tersier atau terluar. Label bahaya, label penanda arah, this side up, label pengiriman udara kargo aircraft only jika dikirim via pesawat kargo. Setelah proses pengemasan bahan infeksius selesai, selanjutnya lepaskan head cap, lanjutkan dengan melepaskan goggles, kemudian lepaskan jas lab sekali pakai.
masker N95, lapisan terakhir sarung tangan. Buang seluruh APD tersebut ke tempat sampah infeksius.